Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Hadir Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat. Saya doakan buat teman-teman semoga dimudahkan segala urusannya dan segala sesuatunya hasilnya maksimal. Amin. Di session video ini biasa kita Q&A program kesehatan atau edukasi kesehatan alami. Menjawab pertanyaan, ada satu pertanyaan yang menarik. Ini merujuk kepada artikel yang saya buat di website supportsehat.blogspot.com. Ini website baru yang saya peruntukkan untuk resep sehat alami, yaitu pertanyaannya tentang konsumsi bawang putih. Jadi ternyata ada salah satu subscriber dan juga termasuk anggota resep sehat alami yang sudah lama mengetahui bahwa bawang putih itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan, utamanya kondisi-kondisi gangguan kesehatan yang bersifat kronis seperti kanker, seperti tumor, kemudian ada peradangan, dan banyak lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah beliau pernah dapat dari salah satu artikel di internet yang mana ketika mengonsumsi bawang putih setiap hari 2 sampai 3 siung atau 3 bawang putih ini bisa mengobati kanker, dan justru yang didapatkan adalah kondisi lambungnya itu sering sakit dan mengalami bau mulut yang luar biasa. Nah, di artikel yang saya tulis itu sebenarnya bukan 2 atau 3 siung ya, tapi 1 sampai 2 siung. Itu pun juga harus didasari dengan pemantauan atau dengan kondisi asumsinya adalah tubuhnya sehat. Artinya lambungnya nggak ada masalah, kemudian kondisi mengonsumsinya nggak harus setiap hari, tapi uh, ideal gitu ya, idealnya itu 2 hari sekali, atau kalaulah setiap hari ya cukuplah 1 siung atau setengah siung. Jadi 1 butir seperti ini itu dipotong 2 gitu untuk bawang putih ya. Nah, yang harus dilakukan sekarang kalau menurut saya menanggapi dari pertanyaan eh, apa yang masuk di DM saya ini, yaitu yang pertama stop dulu bawang putihnya. Ya, yang pertama stop dulu, kemudian evaluasi kembali dari pola makannya. Pastikan untuk pola makan ini benar-benar baik ya untuk kesehatannya, dan bisa dikonsultasikan lagi ke tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memang biasa memonitoring. Nah, yang kedua, sorry, jika mengonsumsi bawang putih lagi, usahakan cukup diolah ya, jangan dikonsumsi mentah. Jadi bisa diolah, misalnya dipakai untuk campuran sayur misalnya ya, atau bisa dicampur di masakan-masakan yang lain, atau dimakan langsung dengan nasi juga nggak apa-apa. Jadi upayakan jangan dikonsumsi mentah secara mandiri, artinya dia dikonsumsi langsung tanpa ada yang membersamai seperti nasi atau yang lain. Nah, yang terakhir, usahakan sebelum mengonsumsi bawang putih ini minum air putih terlebih dahulu, air putih hangat. Minum air putih hangat
kira-kira seperempat gelas atau sekitar 50 mili atau 100, dan nanti setelah minum seperempat gelas baru mengonsumsi bawang putih. Nah, setelah minum bawang putih, mengonsumsi bawang putih, nanti sambung lagi minum air putih hangat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menetralisir dari aroma supaya ini nggak berdampak ke aroma ke mulut ya, dan insya Allah itu bisa membantu. Nah, kalau durasi yang efektif ini berapa lama? Ini kemarin juga sempat ditanyakan ketika saya nulis ya. Sebenarnya kalau kita bicara untuk pengobatan wabil khusus itu kanker ya, kita nggak bisa berpatokan dengan bawang putih saja itu pasti membantu. Enggak seperti itu. Ada proses-proses faktor-faktor lain, diantaranya adalah satu, istirahat, pola istirahatnya yang lebih terjaga, lebih hati-hati, pola makan lebih hati-hati, manajemen pikirannya lebih terkontrol, yang intinya adalah munculkan sensasi bahagia, sensasi senang, jangan selalu fokus kepada kecemasan, hal-hal yang nggak bisa kita jangkau, atau bisa juga kita berhenti scrolling dari media sosial untuk menghindari hal-hal yang membuat kita cemas. Jadi banyak ya faktornya. Selain itu kita juga harus rutin check up ya, agar monitoring bagaimana kondisi kankernya atau tumornya atau kondisi-kondisi yang dialami secara uh, berkala dan juga kita tahu. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab berdasarkan pengalaman, dan tentu saja ini sifatnya untuk pelengkap, bukan berarti ini pasti mutlak benar ya, karena saya juga mempelajari ini dari satu membaca, yang kedua dari pengalaman sebagai praktisi kesehatan, dan yang ketiga dari pengamatan secara sharing baik itu dengan tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat awam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.